metode SAW ya. Ini ya. Untuk materinya saya belum share di e-learning, mungkin ini saya langsung share screen aja ya untuk pertemuan pada hari ini. Semakin cepat kita mulai, semakin cepat selesai kuliahnya gitu ya. Baik, mungkin yang lainnya bisa di mute dulu untuk mikrofonnya. Mbak Kia, suaranya Mbak Kia kurang, Mbak. Oke, sudah kelihatan belum untuk slide-nya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Langsung saya mulai saja. Jadi, salah satu metode sistem pendukung keputusan itu dengan menggunakan dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting ya, Simple Additive Weighting atau disingkat dengan SAW. Nah, metode SAW ini sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot ya. Karena nanti setiap kriteria itu akan ada bobotnya ya, dan nanti akan dilakukan penjumlahan juga ya dari masing-masing kriteria itu. Nah, konsep dasar dari metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Ya. Atribut itu kata lain dari kriteria ya. Jadi kriteria, kemudian atribut, mungkin ada yang menyebutnya juga variabel ya. Itu sama ya. Kriteria, atribut, variabel, nah itu. Nah, metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan ya, ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Ya. Jadi nanti dari nilai-nilai yang sudah tersusun di situ dibuat suatu matrik, kemudian nanti akan dilakukan normalisasi, ya, akan dilakukan normalisasi matrik. Nah, ini adalah formula atau rumus untuk melakukan normalisasi. Jadi kita buat untuk normalisasinya ya dengan RIJ itu adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI ya, alternatif AI pada atribut CJ ya, di mana I-nya itu 1 sampai M dan J-nya 1 sampai N. Nah, untuk nilai dari RIJ ini dibedakan dari jenis atributnya atau jenis kriterianya ya. Jadi ada dua macam kriteria di sini, yaitu yang dikatakan sebagai keuntungan atau benefit, atau yang satu lagi adalah biaya atau cost gitu ya. Nah, bedanya apa antara atribut benefit dan atribut cost? Nah, kalau yang atribut benefit ya, keuntungan itu berarti semakin besar benefitnya ya, semakin besar keuntungannya, maka nilainya semakin bagus ya. Semakin besar nilainya maka semakin bagus. Contoh misalnya ada nilai IPK misalnya. Kalau nilai IPK nilainya semakin tinggi, maka nilainya akan semakin bagus gitu ya.
Ya, semakin bagus. Kemudian kalau atribut biaya, ya, misalnya untuk membeli rumah. Kalau untuk membeli rumah, maka harga yang diambil yang paling besar apa yang paling kecil? Kalau kita membeli sesuatu, yang diambil yang paling rendah, ya, diambil yang paling sedikit. Jadi semakin sedikit nilainya, maka nilainya semakin bagus. Nah, itulah yang biaya, ya, atau cost. Jadi ada atribut keuntungan, ada atribut biaya, benefit dan cost. Nah, untuk normalisasi, ya, itu beda antara atribut yang sifatnya adalah benefit dan cost. Kalau yang benefit itu dihitung dari XIJ. XIJ itu adalah nilai X pada baris I kolom J pada alternatif I atribut J, ya, dibagi dengan maksimal dari, ya, maksimal dari nilai nilai dari X IJ-nya, ya. Jadi nanti diambil nilai maksimalnya dari semua kriteria yang ada di atribut itu, ya. Nilainya berapa? Nanti akan kita lihat contohnya. Tapi kalau untuk yang cost, ya, maka dilihat di sini cara ngitungnya adalah min, ya, dicari nilai terkecilnya, kemudian dibagi dengan nilai X IJ-nya, ya, nilai di baris I kolom J. Nah, setelah dilakukan normalisasi, ya, nanti akan ada matrik normalisasinya. Selanjutnya adalah melihat nilai preferensi untuk setiap alternatif, ya, dengan menggunakan rumus ini. Jadi nanti dari RIJ itu dikalikan dengan bobot dari masing-masing kriteria atau atributnya, ya. Jadi nilai VI yang lebih besar itu akan mengindikasikan bahwa alternatif pada AI itu, ya, akan lebih terpilih. Jadi kalau misalnya pada V2, ya, V2 berarti V pada alternatif kedua, gitu, ya, nilainya itu paling besar, maka V2 itu, alternatif kedua itu yang akan direkomendasikan dipilih sebagai rekomendasi. Dia adalah ranking yang pertama, ya, untuk nilai yang paling besar. Nah, oke, mungkin langsung ke contoh saja di sini. Contoh di sini untuk metode SAW, ya. Jadi suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi, misalnya. Nah, di situ ada 4 kriteria yang akan digunakan untuk melakukan penilaian. Kriteria yang pertama, contohnya misalnya tes pengetahuan atau wawasan dari sistem informasi. Kemudian, C2, praktek instalasi jaringan. C3, tes kepribadian. C4, tes pengetahuan agama, misalnya. Ya. Jadi ada kriteria itu untuk memilih karyawan yang akan dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi, misalnya. Nah, kemudian si pengambil keputusan atau manajer, ya, biasanya dia akan memberikan bobot, ya, untuk setiap kriterianya, ya. Setiap kriteria itu diberi bobot. Jadi untuk C1 atau wawasan tadi, ya, wawasan tentang sistem informasi, ini bobotnya dibuat paling tinggi, misalnya 35%. Kemudian yang kedua, instalasi jaringan itu nilainya 25%, kepribadian 25%, dan pengetahuan agama itu diberikan bobot 15%. Ya.
Jadi tadi sudah ada kriteria, kemudian sudah ada bobot kriterianya. Lalu di sini misalkan ada 6 orang karyawan yang akan menjadi kandidat, ya, maka dia adalah apa? Sebagai alternatif yang akan dipromosikan sebagai kepala unit, ya. Contoh misalnya ada 6 orang di sini, ada Indra, ada Roni, ada Putri, Dani, Ratna, dan Mira misalnya. Ya, berarti ada 6 alternatif. Nah, dari masing-masing alternatif itu tentu dia akan memiliki apa? Nilai untuk setiap kriterianya. Misalnya Indra itu wawasannya berapa nilainya, ya. Kemudian instalasi jaringan berapa nilainya, kepribadian berapa nilainya, dan pengetahuan agama berapa nilainya. Nah, masing-masing orang, masing-masing alternatif itu dia punya nilai sendiri-sendiri, ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini dibuat tabel nilai alternatif setiap kriteria. Jadi si Indra dia wawasannya, ya, pengetahuannya tadi 70 nilainya, kemudian kepribadiannya 5, jaringan ya C2 tadi jaringan, instalasi jaringannya 50, kemudian wawasan C3 itu tadi kepribadian 80, pengetahuan agamanya nilainya 60. Kemudian Roni, ya. Roni dia wawasannya 50. Kemudian untuk C2 itu berarti apa tadi, instalasi ya 60, kemudian kepribadiannya bagus 82, agamanya 70 misalnya. Nah, ini adalah nilai dari masing-masing alternatif. Nah, kalau kita sudah memiliki nilai alternatif, nilai apa kriteria dari tiap-tiap alternatif ini, ya, maka selanjutnya adalah dilakukan normalisasi, ya, dengan menggunakan persamaan mana yang tadi, RIJ tadi, ya. Nah, kebetulan untuk kriteria ini semuanya sifatnya adalah apa? Benefit atau keuntungan, ya. Jadi semakin nilai wawasannya bagus, maka nilainya semakin bagus, ya. Nilai instalasi semakin bagus, nilainya semakin bagus. Demikian juga untuk kepribadian dan pengetahuan agamanya. Semakin bagus nilainya, maka semuanya semakin bagus. Maka ini untuk C1, C2, C3, dan C4, ini semuanya sifatnya adalah benefit atau keuntungan. Sehingga persamaan mana yang digunakan? Ini, ya. Jadi menggunakan persamaan yang ini. XIJ dibagi dengan mak nilai XIJ dari semua alternatif yang ada di situ, kriteria yang ada di situ. Nah, kita lihat contohnya untuk normalisasi. R11 berarti dia di sini ya, X11 ini adalah X11, ini X12, X13, X14. Jadi X baris kolom, ya, X alternatif kriteria, ya. Jadi untuk yang R11 di sini, ini nilainya berapa? 70. Jadi rumusnya adalah XIJ per maksimal dari ini, dari kolom kriteria ini. Jadi untuk RIJ di sini ya, di baris 1 kolom 1 itu adalah 70
per atau dibagi maksimal dari ini. Maksimal dari 70, 50, 85, 82, 75, kemudian 62, itu maksimalnya berapa? Ya. Jadi 70 dibagi dengan maksimal dari nilai ini, ya. Maksimalnya adalah 85, sehingga 70 dibagi 85. Hasilnya adalah 0,82. Ya. Kemudian R21, berarti R pada apa? Baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Berarti nilai X21-nya berarti ini 50 ya. Dibagi dengan maksimalnya ini juga ya. Maksimalnya adalah 85. Jadi 50 dibagi 85. Hasilnya berapa? 0,59. 0,59 gitu ya. Kemudian nah, contoh perhitungan yang lain di R12. R12 berarti di baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua, nilainya berapa? 50. 50 dibagi dengan maksimal dari yang C kedua ini berapa maksimalnya? 50, 60, 55, 70, 75, 50. Maksimalnya adalah 75. Sehingga 50 dibagi 75 hasilnya adalah 0,67. Kemudian untuk ambil contoh yang R22. R22 berarti di sini. Ya. Baris kedua, kolom kedua. Maka X22-nya di sini adalah nilainya 60. 60 dibagi dengan maksimal dari C2 ini. Maksimalnya 75. Sehingga 60 dibagi 75. Hasilnya adalah 0,80. Nah, jadi ini dari semua masing-masing nilai ini dinormalisasi dengan cara seperti itu. Ya. Dengan cara seperti itu. Untuk cara apa? Cara menghitung menentukan RIJ-nya sudah bisa dipahami ya? Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi dari kalau tadi sudah semuanya ya, mulai dari R11, R1, R21, R31, R3, R41 dan seterusnya sampai R64 ya, R64. Ini kalau sudah semuanya maka dibuat matriks seperti ini ya. Nilainya ya. Tadi R11 tadi 0,82. Kemudian R21 itu 0,59 ya. R31, nah ini R31 berarti yang ini ya, 85. 85 dibagi dengan maksimalnya 85. Berarti 85 dibagi 85. Ketemunya 1 ini nilainya ya. Nah, kalau sudah hasilnya dinormalisasi semuanya seperti ini, selanjutnya yaitu dilakukan apa? Proses perangkingan menggunakan bobot yang telah diberikan tadi. Kita menghitung nilai VI-nya ya. Kita menghitung nilai VI-nya. Tadi masing-masing kriteria sudah diberikan bobot. C1 untuk wawasan bobotnya 0,35. Jadi tadi kan dibuat persen ya, 35%. 35% kalau dibuat pecahan menjadi berapa? 0,35. 25% kalau dibuat pecahan jadi 0,25 ya. Jadi 0,25 untuk instalasi, kemudian 0,25 untuk kepribadian, 0,15 untuk pengetahuan agama. Nah, kemudian akan dilakukan perhitungan VI-nya. Ya. Nah,
untuk menghitung V1 ya, V1 yaitu dengan cara apa? Mengalihkan mengalihkan dan dijumlahkan tadi ya rumusnya ya. Jadi bobot dari kriteria 1 ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan pada kriteria 1 nilainya berapa ya. Jadi 0,35 dikalikan 0,82 ini ya. 0,35 dikalikan 82 ditambah dengan 0,6 ini dikalikan dengan 0,25 ya. Ini untuk yang bobot apa instalasi jaringan itu 0,25 dikalikan dengan 0,67. Kemudian ditambah dengan 0,25 untuk kepribadian dikalikan dengan 0,94 ya. Jadi pada kolom ketiga baris pertama ini nilainya adalah 0,94. Maka dikalikan dengan ini. Ditambah ya, ini untuk yang agama, pengetahuan agama 0,15 dikalikan dengan 0,71. Sehingga setelah dilakukan perhitungan ini ya, V1-nya V1-nya itu didapatkan nilai 0,796 ya. Demikian juga untuk V2. V2 berarti ini bobot yang kriteria pertama tadi 0,35 dikalikan 0,59 ya. Ini ya. 0,59 dikalikan 0,35 ditambah dengan 0,25 dikalikan 0,80. Kemudian 0, ditambah 0,25 dikalikan 0,96 ditambah dengan 0,15 dikalikan 0,82. Itu untuk yang V2-nya ya. Selanjutnya V3. Nah, V3 berarti kita lihat di baris yang ketiga ini ya, alternatif ketiga. Dihitung dari berapa? Dihitung dari mana? Nah, tadi 0,35 dikalikan 1 ditambah dengan 0,25 dikalikan 0,73 ditambah 0,25 dikalikan 0,94 ditambah 0,25 dikalikan dengan 0,88. Hasilnya berapa? Nah, itu dihitung semuanya sampai V6 ya, sesuai dengan jumlah jumlah alternatifnya ya. Seperti itu ya. Ada yang belum jelas untuk menghitung VI-nya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, ini masih ini ya. Nah, kalau VI-nya itu sudah dihitung semuanya ya. Tadi V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, maka ini dilihat nilai yang paling besar ya. Dilihat nilai yang paling besar. Yaitu di mana? Di V berapa? V5. V5 ya, di V5 ini adalah nilai yang terbesar. Sehingga untuk alternatif A5 ini alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik ya. Alternatif terbaik. Jadi dengan kata lain di sini Ratna itu akan terpilih sebagai kepala unit di sistem informasi ya. Jadi seperti itu untuk menentukan prioritas ya, menentukan putusan yang terpilih ya. Ini sebagai dengan menggunakan metode SAW ya.
Ini kalau dengan menggunakan Excel lebih mudah lagi ya. Atau mungkin saya contohkan kalau misalnya menggunakan Excel gitu ya. Sudah saya stop share dulu. Nah, saya buatkan Excel-nya. Oke, bentar. Ini saya Oke, ini saya share screen lagi. Oke, sudah kelihatan ya. Tadi kita punya data seperti ini ya. Jadi ini alternatif dan kriterianya. Nah, kemudian dari masing-masing kriteria ini tadi punya bobot ya. Ini 35 persen, kemudian ini 25%. Nah, ini settingan Excel-nya kok gitu. Kemudian yang C3 ini juga 0,25, lalu yang C4 tadi 0,15 gitu ya. Kemudian kita buat apa? Normalisasi di sini ya. Ini dibuat normalisasinya ya. Jadi untuk normalisasi di masing-masing ini berarti kan sama seperti ini ya. Oke, ini copy saja. Nah, nah, kalau mau lebih mudah ini dibuat juga nilai apa maksimalnya ya, nilai maksimal mungkin seperti itu. Nanti tidak dikirain nilai maknya. Mungkin dibuat kolom yang berbeda aja warnanya. Mark atau min ya, kalau untuk yang
sesuai dengan kriterianya. Nah, untuk C1 ini maknya berapa? Kan ini tinggal ditentukan nilai maksimalnya ya. Maksimalnya berapa? Nah, kemudian ini C2, C3, C4 dicari maksimalnya juga. Nah, tinggal geser aja udah ketemu nilai maksimalnya. Ya. Selanjutnya, nah ini kita tinggal ngisi nilai normalisasinya. Nah, di sel yang ini yang Indra di C1-nya, maka untuk menghitung normalisasinya tadi bagaimana? Sama dengan nilainya ini ya. Nilainya ini dibagi dengan apa? Nilai Maksimal. Nah, supaya nanti nilai maksimalnya itu tidak geser, nah ini diberikan tanda apa? Dolar gitu ya. Ini 0,82. Ya. Ini untuk yang baris ini kan berarti ngambil dari Roni ini ya. Kemudian dan seterusnya. Ini tinggal digeser aja ke bawah. Nah, ini. Kalau mau dibuat komanya, kebalik. Dua angka aja. Nah, kayak gini ya. Langsung sudah kelihatan ini nilai normalisasinya ya. Kemudian demikian juga untuk yang C2. C2 untuk kriteria kedua pada alternatif Indra. Nah, ini juga sama dengan ini dibagi dengan maksimalnya ini ya. Jangan lupa diberikan dolar biar nanti tidak geser. Ini. Nah, ini. Jadi sama. Jadi untuk yang ini kan, nah ini aja. Ini berarti, nah ini C3 ya, C3 dibagi dengan C9 ya. Ini temunya 0,67. Kemudian ini C4 dibagi dengan C9. C5 dibagi C9. C6 ini dibagi dengan C9. Demikian juga seterusnya ya. Sama dilakukan untuk yang kriteria ketiga. Ini 80 dibagi dengan, nah ini. Ini. Kemudian demikian juga untuk yang C4. 10 dibagi dengan maksimalnya. Ini. Ya. Di 60 dibagi dengan 85. Hasilnya adalah 0,71 ya. Ini untuk yang ini ya. E6 ya, E6 dibagi dengan E9 hasilnya 1. Udah cocok ya. Ini adalah tabel matrik normalisasinya ya. Selanjutnya tinggal menghitung menghitung nilai tadi VI-nya ya. VI-nya. Tadi punya bobotnya adalah ini ya 0, ini kok ininya bentuknya seperti itu. Pakai number juga. Nah, kayak gitu ya.
0,2. Ini tadi 0, salah. 0,35, kemudian 0,25 ya, 0,25, ini 0,15 ya. Untuk yang di Excel ini biasanya penggunaan tanda koma itu ada yang menggunakan titik, ada yang menggunakan koma gitu ya. Berikutnya adalah menentukan nilai VI-nya. Nilai VI-nya berarti ini untuk indera berapa ya. Bisa nggak ini di-copy? Nah, kemudian nilai ya, nilai V-nya. Untuk yang indera tadi berapa? Caranya bagaimana berarti? 0,35 dikali 0,8. 0,35 bobotnya tadi ya, ini. Sebentar. Ini dikalikan dengan 0,82 ya. Lalu ditambah 0,25 dikalikan dengan C2 itu, kemudian ditambah 0,25 dikalikan dengan ini ya, lalu ditambah dengan 0,15 dikalikan dengan ini ya, di korongnya 2 ini ya. Oke, coba kita lihat. Ini dijadikan 3, ini aja 3 apa? 3. Nah, biar sama kayak yang tadi, berapa angka di Tiga, Bu. 3 angka di belakang koma ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk V2-nya. Nah, ini kalau misalnya mau langsung diturunkan ke bawah, coba berarti ini nilai B-nya yang harus dikasih dolar ya, coba ya. Ini supaya tidak geser. Lalu C-nya kok ini 1, ini. Kalau mau langsung ditulis ininya juga bisa sih. Kalau ini kan ambil rumus. Nanti kalau sewaktu-waktu bobotnya diubah, nah kan tinggal ini aja. Tinggal ubah nilainya. Nah, gitu ya. Ini kalau kita ke bawah bisa nggak? Coba. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang V2-nya, yang untuk Roni, ya, ininya tetap nilainya ya, tadi ya 0,35 dikalikan B18, berarti yang ini. Ya. Nah,
kemudian 0,25 dikalikan C18, kemudian 0,25 dikalikan D18, kemudian 0,15 dikalikan dengan 0,82 ini. Sehingga ini nilai maksimalnya berapa? Nah ini aduh baterainya pas habis. Ini kalau mau kalau hanya berapa ya? Hanya 5 atau 6 kayak gini mungkin bisa dilihat ya. Bisa dilihat mana yang nilai terbesar. Tapi kalau misalnya mau dibuat ini ya tinggal di ranking aja. Dibuat short ya. Nah, ini rankingannya misalnya. Ini oh, tapi kalau ngopi kayak gitu, ngopinya ini ya, nilai ya. Saya bentar tahan. Kalau ngopi seperti itu, pastenya adalah paste value. Nah, supaya nilainya ini. Nilainya sama. Nah, kayak gitu. Ini untuk nama misalnya atau alternatifnya, kemudian nilainya ya. Nah, ini. Kemudian ini kita bisa lakukan sort ya. Sort, custom sort berdasarkan dari nilai urutannya dari yang besar ke yang kecil. Nah, sehingga di sini sudah kelihatan siapa yang rankingnya paling tinggi ya. Ranking satunya adalah Ratna, kemudian Dani, Putri, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Kemudian, nah ini saya stop dulu. Saya berikan contoh yang kedua. Saya ini laptop saya baterainya mau habis, tak ambil cas dulu. Oke, saya kembali share screen untuk contoh yang kedua. Oh ini. Duh. Kok nggak bisa geser? Duh, saya bentar-bentar. Lalu. Oke. Contoh yang kedua. Oke, sudah kelihatan untuk sampel yang kedua? Sudah, Bu. Ya. Untuk contoh yang kedua, di sini ada perusahaan makanan ringan, XYZ, ini akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun ya. Jadi dia punya sisa usaha itu mau diinvestasikan. Jadi ada beberapa alternatif investasi
ini akan diidentifikasi ya, kemudian pemilihan alternatif terbaik itu ditujukan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Jadi contoh misalnya untuk kriteria yang digunakan untuk investasinya itu tadi, yaitu pertama adalah harga. Ya. Jadi sebagai pertimbangan untuk melakukan investasi tadi ya, investasi atau apa untuk perkembangan tadi ya. Jadi yang pertama yang dipertimbangkan itulah yang pertama adalah harga. Jadi seberapa besar harga barang tersebut, harga yang akan dikeluarkan ketika akan melakukan suatu investasi itu. Kemudian yang kedua itu nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu seberapa besar nilai investasi barang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Kemudian C3, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Daya dukung itu diberi nilai 1 untuk kurang mendukung, 2 cukup mendukung, 3 sangat mendukung ya. Kemudian C4 ini prioritas kebutuhan. Ini tingkat kepentingan ya, kemendesakan barang untuk dimiliki perusahaan. Jadi prioritasnya diberi nilai 1 itu sangat berprioritas, 2 berprioritas, dan 3 itu cukup berprioritas. Kemudian C5, ketersediaan atau kemudahan, ini merupakan ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan diberi nilai 1 untuk sulit, ya. 2 itu cukup mudah, 3 itu sangat mudah untuk cara memperolehnya. Jadi ada 5 kriteria di situ. Nah, dari kriteria itu, dari pertama dan keempat ya, kriteria tersebut ini merupakan apa? Kriteria pertama dan keempat ini merupakan kriteria cost atau biaya ya. Kriteria cost atau biaya. Sedangkan kriteria kedua, ketiga, dan kelima ini merupakan kriteria keuntungan atau benefit. Berarti nanti cara menormalisasikan dilakukan dengan cara yang berbeda. Jadi antara atribut yang benefit dan cost itu berbeda untuk melakukan normalisasi ya. Bedanya cuma di situ nanti ya. Lalu pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriterianya. C1 bobotnya 25, C2 15, C3 30, C4 25%, dan C5 itu 5%. Ya. Jadi ini adalah bobotnya. Bobot dari kriterianya. Ya. Nah, kemudian misalnya ada 4 alternatif di sini. 4 alternatif. Satu, investasinya adalah apa? Membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. Kemudian alternatif yang kedua, ini membeli tanah aja, ya, membeli tanah untuk membangun gudang baru misalnya. Kemudian alternatif yang ketiga, itu kita maintenance aja untuk sarana teknologi informasi. Lalu alternatif keempat, ini adalah pengembangan produk baru misalnya. Jadi, ada sisa dana itu tadi, rencananya mau diinvestasikan, lalu investasinya apa saja, ada 4 alternatif itu. Nah, untuk menentukan investasi mana yang akan dipilih, itu dengan melihat kriteria atau atribut penilaiannya, yaitu dari mana? Dari harga nih tadi ya, harga, kemudian nilai investasi 10 tahun ke depan, lalu daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, lalu prioritas kebutuhan, ya, kemudian ketersediaan atau kemudahan. Ya. Nah, dari kelima
kriteria ini untuk yang kriteria 1 dan kriteria 4 itu merupakan kriteria cost ya. Jadi semakin harganya itu besar maka nilainya semakin kecil ya, seperti itu. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Jadi, caranya sama seperti tadi. Yang pertama, ini menuliskan nilai setiap alternatif pada setiap kriterianya ya. Jadi A1, C1 nilainya berapa? C2 nilainya berapa? C3 nilainya berapa? C4 nilainya berapa? C5 nilainya berapa? Semuanya sampai alternatif yang keempat ya. Jadi kalau dicontohkan misalnya di sini A1 tadi adalah membeli mobil gitu ya, membeli mobil box, maka dananya itu 150 juta harganya untuk membeli mobil box. Kemudian C2 itu tadi adalah C2 tadi apa tadi? Nilai investasi ya, nilai investasi 10 tahun ke depan ya, itu adalah berapa tadi? Nilai investasi ke depan itu adalah 15 ya, 15% misalnya. Kemudian untuk C3 daya dukung terhadap produktivitas perusahaan itu nilainya 2, berarti di situ cukup mendukung ya, cukup mendukung. Kemudian prioritas kebutuhan ternyata di situ nilainya juga 2, prioritas gitu ya. Kemudian C5 ketersediaannya itu nilainya 3, sangat mudah diperoleh ya. Demikian nilainya jadi ditentukan semuanya ya. Kalau yang alternatif kedua tadi membeli tanah. Tanah itu harganya ternyata mahal ya, 500 juta ya. 500 juta. Tapi di sini untuk 10 tahun ke depan ini apa? Nilai investasi 10 tahun ke depan itu naiknya bisa 200% gitu. Tapi di sini untuk daya dukung terhadap produktivitas perusahaan itu nilainya 2, kemudian prioritas kebutuhannya itu ternyata cukup berprioritas ya, nilainya 3, kemudian C5 itu adalah ketersediaan kemudahan, itu ternyata nilainya 2, cukup mudah juga untuk diperoleh, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah ada nilainya seperti ini, langkah berikutnya adalah normalisasi ya. Nah, coba kita lihat untuk yang ini. Yang tadi nilainya cost adalah C1 dan C4. Nah, untuk C1 berarti caranya yaitu dengan apa? Dibalik. Kalau yang keuntungan tadi adalah nilai dari sel-selnya ini ya, nilai dari XIJ-nya ini ya, dibagi dengan maksimalnya. Tetapi untuk yang kriteria cost itu adalah minimal ya, minimal dari kriteria 1 untuk masing-masing alternatif itu diambil minimalnya, kemudian baru dibagi dengan nilai XIJ-nya ya. Jadi contoh misalnya seperti ini untuk satu-satu ya. Minimal dari 150, 500, 200 sampai 350, minimalnya adalah 150 dibagi dengan nilai XIJ, X11. Tadi nilainya 150. Jadi hasilnya adalah 1. Ya. Untuk R12 berarti di kolom baris 1 kolom kedua. Kolom kedua itu tadi berarti kriterianya adalah kriteria benefit. Kalau benefit berarti nilai dari XIJ-nya dibagi dengan maksimalnya ya. Ini. Nilai dari ini 15 kemudian dibagi dengan nilai maksimalnya dari ini. Hasilnya 0,75 dan seterusnya ya. Jadi kalau di sini berarti apa? 150 dibagi 150. Berapa?
Minimalnya dulu ya. Minimalnya dulu berapa? 150 dibagi dengan 500. Kalau di sini berarti 200 dibagi dengan 500. 350 dibagi dengan 500. Ya. Kalau yang di kolom kedua, ini berarti 115 dibagi 200, 200 dibagi 200, 10 dibagi 200, 100 dibagi 200. C3 juga merupakan kriteria benefit. Kriteria benefit berarti 2 dibagi maksimalnya 3 ya. 2 dibagi 3, 2 dibagi 3, 3 dibagi 3, 3 dibagi 3. C4-nya ini adalah kriteria cost. Kriteria cost berarti minimalnya ini adalah 1, kemudian dibagi dengan nilainya. 1 dibagi 2, 1 dibagi 3, 1 bagi 1, 1 bagi 1. Demikian juga untuk yang C5. C5 itu adalah kriteria benefit, sehingga 3 dibagi maksimalnya 3, ya. Kemudian baris kedua ini, 2 dibagi 3, 3 dibagi 3, 2 dibagi 3, ya. Sehingga akan diperoleh hasil normalisasi seperti ini. Kemudian cara berikutnya sama, ini dikalikan dengan bobotnya, ya. 1 dikalikan dengan bobotnya tadi berapa, ditambah dengan 0,08. Nah, ini karena di ini ya, dibulatkan ke dua angka di belakang koma. Jadi 0,075 kalau dibulatkan ke depan, dua angka di belakang koma menjadi 0,08. Nah, ini ya, dikalikan dengan bobotnya yang kriteria 2 tadi berapa, ditambah dengan ini 0,67 dikalikan dengan bobotnya di C3, ditambah dengan 0,50 dikalikan dengan bobotnya berapa, 1 dikalikan dengan bobotnya tadi berapa. Nah, ini ya, seperti ini tadi. Ya, 0,25 dikalikan 1 dan seterusnya. Caranya seperti tadi. Nah, untuk melihat alternatif terbaiknya juga caranya sama ya. Jadi diambil nilai yang paling besar untuk V-nya ya. Jadi kalau di sini V3 itu adalah yang terbesar yaitu 0,795 ya. Maka ini adalah sebagai alternatif terbaik ya. Jadi sebagai alternatif terbaik yaitu apa? Melakukan maintenance sarana teknologi informasi ya. Maka ini sebagai terpilih sebagai solusi untuk investasi sisa usaha ya. Jadi seperti itu untuk perhitungan apa? Dengan menggunakan SAW ya. Oke, materinya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mudah ya? Untuk metode ini ya. Apa jangan-jangan pada balik tidur ini? Bu, saya mau tanya. Gimana? Yang C4 tadi itu kenapa bisa biaya ya, Bu, bukan yang nilai apa yang satunya, yang pengambilannya maksimal, nilai. Kan yang nilai biaya yang menggunakan nilai biaya kan yang C1 sama C4, Bu. Yang C4 itu kenapa biaya bukan yang kita pengambilannya nanti maksimal itu loh, Bu. Ini adalah berarti dia tidak diprioritaskan untuk ini ya. Prioritas kebutuhan. Ini merupakan tingkat kepentingan kemendesakan. Berarti dia kan kalau semakin mendesak itu adalah semakin mendesak maka dia prioritas ini kemendesakan barang untuk dimiliki. Semakin mendesak berarti logikanya semakin apa? Semakin diprioritaskan atau tidak? Iya.
Semakin mendesak berarti semakin diprioritaskan. Maka di sini ini kebalik enggak nilainya? Prioritas. Semakin mendesak, semakin diprioritaskan. Berarti semakin tidak mendesak, berarti tidak diprioritaskan. Ini sangat diprioritaskan nilainya 1, kemudian kebalik nggak, Mbak? Enggak sih, Bu. 1 kan sangat berprioritas, benar kita. Kemudian cukup berprioritas. Jadi intinya di sini kalau dia semakin di prioritas kebutuhan, berarti semakin dia di prioritas kebutuhan semakin mendesak, berarti dia akan diprioritaskan. Semakin tidak mendesak, berarti dia tidak diprioritaskan. Ya. Kalau harga jelas ya di situ. Kalau harga semakin berarti harusnya ini semakin betul-betul prioritas. Logikanya kan seperti itu ya. Jadi semakin dia diprioritaskan di kebutuhan semakin mendesak berarti dia semakin diprioritaskan. Tetapi kalau semakin dia tidak mendesak, ya, maka ya semakin tidak diprioritaskan. Berarti kalau misalnya nilainya sangat berprioritas, kemudian bisa ada yang bisa menjelaskan ini enggak? Tapi kalau logikanya seperti itu, jadi semakin prioritas kebutuhan itu, ya, jadi ini prioritas kebutuhan ini adalah tingkat mendesaknya itu tadi ya, mendesaknya dimiliki, ya. Jadi semakin mendesak dimiliki, maka dia akan semakin diprioritaskan, ya, semakin diprioritaskan kalau dia semakin mendesak. Ini ya, untuk memiliki barang itu kok tidak mendesak, berarti semakin tidak diprioritaskan, ya, seperti itu. Jadi logikanya itu sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kalau ya semakin misalnya ternyata kita lebih mendesak untuk membeli mobil tadi nilainya membeli mobil nanti tadi nilainya berapa? 2. Dia ternyata dia mendesak ingin nilai gimana ya cara jelasinnya ya? Tapi bisa di logika nggak? Kalau misalnya prioritas kebutuhan itu tadi adalah dilihat dari tingkat kepentingannya itu tadi, ya. Jadi kalau semakin penting ya, semakin penting maka dia nilainya semakin
Oh iya, harusnya ini ya, kebalik ya. Ya, Bu, itu harusnya Ya, semakin penting maka dia harusnya semakin apa? Semakin nilainya baik ya. Semakin dibutuhkan toh ya. Semakin dibutuhkan maka dia akan semakin lebih mendesak, akan semakin diprioritaskan. Baik, berarti ini kebalik ya, harusnya menggunakan apa? yang benefit. Harusnya menggunakan yang benefit. Oke, nanti slide-nya diperbaiki ya. Jadi seperti itu. Selain kalau yang untuk apa? Untuk yang cost misalnya, contoh yang lain apa misalnya untuk yang cost? Apa misalnya? Ada nggak contoh yang lain? Kita ya tergantung dari kasusnya ya. Jadi kalau misalnya misalnya umur ya kayak gitu. Misalnya kalau misalnya ada sih yang kalau misalnya mendaftar apa sebagai untuk apa ya? Ternyata kalau umurnya semakin tinggi itu ternyata nilainya malah semakin rendah. Nah, itu bisa juga untuk umur bisa apa? Bisa dibuat sebagai yang apa namanya? Itu tadi yang cost tadi. Tapi tergantung dari kasusnya ya, tergantung dari kasus yang akan dinilainya seperti itu, ya. Tapi untuk cara perhitungannya sudah bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin disampaikan? Jadi ini apa namanya? Yang pertama adalah tadi ya untuk yang perhitungan dengan menggunakan SAW ini dari kriteria ya, kita tentukan kriterianya ya. Kriteria itu untuk membuat normalisasi harus menentukan apakah kriteria itu benefit atau kriteria itu cost gitu ya. Jadi tergantung dari jenis kriterianya ya. Jadi kalau dari segi perhitungannya ya, dari perhitungannya sama. Jadi kalau misalnya ini prioritas kebutuhan ini misalnya di dalam kasus ini kok prioritas kebutuhan kok dianggap cost gitu ya, maka cara ngitungnya ya dengan menggunakan yang cost tadi min seperti itu. Tapi kalau di logika untuk prioritas kebutuhan harusnya yang benefit itu ya. Yang jelas malah harga itu yang ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin untuk teori yang SAW ini akan saya cukupkan. Nanti karena untuk yang setiap metode itu 2 pertemuan ya, jadi teori konsep kemudian implementasi ya, pertemuan berikutnya pertemuan ke-6 gitu ya. Jadi mungkin untuk besok akan kita gunakan untuk latihan gitu ya, untuk yang pertemuan ke-6-nya. Oke, kalau sudah tidak ada saya cukupkan ya. Ada lagi enggak? Mohon maaf ya. Bu. Ya. Bu. Sudah absen apa belum ya, Bu? Oh iya. Belum. Saya lupa. Saya buatkan ininya. Bentar. Informatika kelas F ya. Oke, sampai jam.
Saya set sampai jam 9 cukup ya untuk yang mungkin terkendala dengan jaringan. Oke, sudah saya masukkan ke kolom chat ya, yang sudah presensi boleh meninggalkan Zoom ya. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, wah suaranya masih pada ngantuk. Terima kasih, Bu. Sama. SPK. Udah.